Perkenalkan, nama saya Salis Masrur Ahmad, saya dari kelas 11 TKJ 1. Nah, untuk video kali ini saya akan membahas tentang Slack dan juga DHCP v6. Nah, untuk pembahasan kali ini di sini ada IPv6 Global Unicast Address Assignment ya, atau juga bisa disingkat GUA. Nah, ada juga Slack, DHCP v6 dan juga configure DHCP v6 server. Oke, lanjut. Di sini kita akan membahas IPv6 yaitu GUA Assignment. Sebelum memahami materi stateless address auto configuration yaitu SLAC atau DHCP v6, terlebih dahulu kita harus memahami konsep dari Global Unicast Address atau GUA dan link lokal address LLAS. Nah, lanjut di sini ada IPv6 host link local address yaitu alamat link lokal IPv6 yang merupakan alamat IPv6 yang dibuat secara otomatis oleh host saat interface aktif. Host menggunakan pesan ICMP v6 yaitu Router Advertisement atau RA dari router untuk mengetahui informasi. Nah, jadi di sini kita akan membahas tentang dynamic GUA, lalu stateless, stateful, ada juga Slack only, Slack with DHCP v6 dan juga DHCP v6 server. Nah, di sini kita akan membahas stateless terlebih dahulu ya. Stateless, nah di sini ada yang namanya SLAC atau Stateless Address Auto Configuration. Nah, sistem atau protokol yang tidak menyimpan informasi keadaan state dari komunikasi sebelumnya. Jadi dia itu tidak menyimpan informasi ya. Nah, sini juga stateless tidak ada device ataupun server yang mencatat atau mengelola pembagian IPv6 ke klien. Nah, itu untuk stateless. Lanjut, nah ini ada SLAC only. Jadi SLAC only ini dia bersifat stateless address auto configuration. Lalu router mengirimkan pesan ke RA atau router advertisement ya untuk memberikan informasi IPv6 yaitu memberikan network, prefix dan juga length, lalu default gateway. Nah, sini juga ada host membuat alamat GUA sendiri. Jadi untuk Slack only ini dia itu hostnya membuat alamat GUA sendiri atau otomatis dan cepat tanpa bantuan DHCP v6. Oke, lanjut. Di sini ada DHCP v6 server. Nah, dia itu menggunakan stateful configuration. Nah, perbedaannya itu di DHCP v6 server ini server mencatat, mengolah seluruh informasi IPv6 address ke klien, yaitu yang diberikannya ada network, default gateway, prefix dan juga LAN, dan yang terakhir ada DNS. Kenapa di sini ada DNS? Karena jaringan dari DHCP v6 itu jaringannya besar ya. Nah, di sini jaringannya besar. Lanjut, di sini ada SLAC with DHCP v6. Dia itu kombinasi dari stateless dan juga stateful. Jadi keduanya ada. Nah, di sini dia itu membuat alamat host address sendiri itu SLAC. Nah, juga dia itu meminta informasi tambahan seperti DNS, NTP dan lain-lain. Nah, untuk SLAC with DHCP v6 ini servernya hanya memberikan informasi tambahan, tidak mengelola ataupun mencatat IPv6 klien. Oke. Nah, di sini juga ada pesan paket RA. Nah, RA atau Router Advertisement adalah paket ICMP v6 yang dikirim oleh router ke jaringan lokal atau LAN untuk memberitahu informasi IPv6 addressing. Nah, di sini ada A, O, dan M. Nah, A ini sebagai address auto configuration atau stateless. Nah, lalu O itu other config flag atau sebagai combination, dan yang terakhir ada M yaitu manage address configuration stateful. Oke. Lanjut. Nah, di sini ada kombinasi paket RA. Nah, di sini ada 3 ya, ada Slack only, Slack and DHCP v6 dan juga ada DHCP v6. Nah, untuk Slack only ini dia tidak menggunakan A, O maupun M ya. Jadi dia tidak menggunakannya sama sekali. Sedangkan untuk Slack dan DHCP v6 dia menggunakan A. Nah, itu sebagai address auto configuration stateless. Lalu dia juga menggunakan O yaitu other config flag atau combination. Sedangkan dia tidak menggunakan M. Nah, namun untuk yang DHCP v6 itu dia hanya menggunakan M saja yaitu manage address configuration stateful. Oke, lanjut. Di sini ada paket RS ya. Nah, apa sih paket RS ini? Paket RS atau router solicitation adalah paket permintaan dari host ke router untuk mengirim informasi konfigurasi IPv6. Nah, jadi perbedaannya di situ ya untuk RS dan juga RA. Nah, di sini juga lanjut ada yang namanya proses to generate interface ID. Nah, yang pertama itu ada randomly generate, yaitu dibuat secara random dan unik. Nah, yang kedua itu AUI 64 yang dikombinasikan dengan interface ID atau MAC address suatu host dengan memasukkan angka heksadesimal FFFE di tengah IPv6. Oke, lanjut. Di sini ada yang namanya duplicate address detection. Nah, dalam jaringan stateless
host dapat memverifikasi bahwa IPv6 yang baru dibuat dan bersifat unik. Nah, proses DAD ini digunakan host untuk memastikan bahwa GUI IPv6 yang bersifat unik. Untuk menjalankan DAD atau DAD, host mengirimkan pesan ICMPv6 Neighbor Solicitation atau NS dengan alamat multicast yang dirancang khusus, yang disebut dengan alamat multicast solicited node. Nah, jika tidak ada device yang merespon dengan NA message, maka sudah bisa dipastikan bahwa IPv6 yang dibuat itu unik dan bisa digunakan. Tetapi jika ada yang merespon, maka alamatnya tidak unik dan harus dibuat kembali untuk menghasilkan alamat yang bersifat unik. Nah, mungkin untuk penjelasan dari Slack mungkin sekian, kita akan lanjutkan ke video implementasinya ya. Oke, nah di sini kita sudah berada di aplikasi Cisco Packet Tracernya ya. Langsung saja kita akan coba konfigurasi dari Slack. Oke, kita akan tambahkan satu router, lalu satu switch, dan juga satu PC. Nah, ini kita hubungkan terlebih dahulu. Nah, untuk konfigurasi Slack ini sebenarnya hanya dibutuhkan untuk router saja ya, karena nantinya kita akan ubah PC ini menjadi otomatis ya, atau otomatis. Sini kita masuk ke router. Nah, di sini kita tinggal no. Lalu kita tentukan terlebih dahulu untuk IP address-nya ya. Kita 2001.2 db8.2 10.2 dua kali, lalu satu saja ya. Di sini kita menekan /64 sudah. Nah, ini kita langsung masuk saja ke router, lalu kita enable, lalu konfigurasi terminal. Nah, di sini kita masuk ke interface G0/0, lalu no shutdown untuk menyalakannya terlebih dahulu. Nah, kita masuk ke IPv6 address. Nah, lalu kita masukkan IP address-nya ya. Ini 2001 db8 db8 lalu 10.2 1/64. Nah, di sini langsung saja ke PC ya. Nah, di dalam PC ini kita ubah di IPv6 konfigurasinya, kita ubah ke automatic. Nah, di sini belum terjadi apa-apa ya. Sebenarnya untuk Slack ini kita hanya perlu menambahkan yang namanya konfigurasi, yaitu IPv6 unicast routing. Nah, kita enter. Nah, setelah kita enter seperti ini, maka dia akan otomatis terisi. Nah, mungkin untuk video konfigurasinya sekian saja dan juga implementasinya. Mohon maaf bila ada salah kata maupun kurang enak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.